Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Yang saya hormati jamaah Masjid Fathahillah, Rektorat Universitas Brawijaya Malang. Alhamdulillah pada siang hari ini yang penuh barokah, di sela-sela aktivitas kita sehari-hari, kita masih bisa menyisihkan waktu untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sholat zuhur berjamaah. Semoga puasa dan seluruh amalan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini, sambil kita beristirahat, mengendorkan urat kita dan mengembalikan kesegaran hati kita, marilah kita merenungkan bahwa puasa salah satu manfaatnya adalah menghindarkan diri kita dari perbuatan dosa, dusta dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah zuhur rahimakumullah, dosa yang kita lakukan di dalam bahasa Arab disebut dengan ismun, yang artinya sesuatu yang membuat hati kita tidak tenang. Kalau orang itu sudah merasa dirinya tidak tenang, artinya ada kesalahan-kesalahan, ada dosa-dosa yang menghantuinya sehingga menyebabkan hatinya tidak tenang. Sementara sebaliknya, orang yang tidak berdosa itu adalah orang yang hatinya menjadi tenang. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah, ingat selalu di mana saja kita berada bahwa Allah itu menyertai kita, maka itu menyebabkan hati kita menjadi tenang. Kalau melihat wajah-wajah dari bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ini, saya melihat wajah-wajah yang tenang hatinya. Begitu ya Pak ya? Mudah-mudahan tidak ada dosa, karena memang kita semuanya ini di masjid dan tidak ada yang berdosa. Tapi sebenarnya orang berdosa itu tidak melihat tempat. Di mana saja sesungguhnya haruslah kita belajar bagaimana supaya kita tidak berdosa, bagaimana supaya hati kita itu tidak menjadi galau. Nah, orang-orang yang merasa dirinya selalu tidak tenang,
itu berarti memang betul-betul dihantui oleh situasi batin yang merasa bersalah. Nah, itu sesungguhnya hakikat dosa. Kalau orang Jawa mengatakan dosa itu diterjemahkan bahasa Jawanya itu duso. Duso itu dipaitu karo sing kuwasa. Ya, itulah karena memang menungso itu meneng-meneng nglakoni dosa. Meneng ae iku nglakoni dosa, apa meneh hak meneng. Nah, jadi inilah memang manusia itu pasti memiliki dosa. Suatu hari Rasulullah itu didatangi oleh seseorang yang dia mengaku kepada Nabi, "Ya Rasul, aku ini sudah melakukan dosa apapun, mulai dari kalau yang kita sebut sekarang ini molimo, itu semua sudah dilakukan. Apa yang diperintah Nabi malah ditinggalkan, apa yang dilarang malah diamalkan. Kira-kira ya Rasul, apakah dosaku ini diampuni?" Lalu kemudian Rasul menjawab, "Walaupun dosamu lebih daripada yang kau sebutkan, dan seandainya banyaknya itu sebanyak pasir di lautan, dan mungkin lebih daripada itu, tetapi jikalau engkau bertobat kepada Allah, maka dosamu akan diampuni." Terus dia bertanya lagi, "Kira-kira amalan apa ya Rasul yang bisa menebus semua dosa-dosaku?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "La takdzib, janganlah engkau berbohong." Padahal bayangannya orang ini tadi yang sudah berbuat dosa besar, dia anggap kalau Nabi Muhammad itu akan menyuruh mungkin suruh sholat 1000 rakaat, atau mungkin disuruh puasa bertahun-tahun, atau disuruh sesuatu yang berat menurut dia. Ternyata Rasulullah hanya mengatakan, "Janganlah berbohong." "Baiklah ya Rasul, kalau hanya itu saja aku mampu melaksanakannya." Mulailah berjalan hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Rupanya penyakit lamanya itu kambuh. Dia ingin mencuri. Begitu dia mau mencuri, dia ingat dengan apa yang dikatakan bahwa aku tidak boleh berbohong kepada Rasul. Seandainya hari ini aku mencuri, kalau begitu aku ditanya oleh Rasulullah, "Apakah engkau masih mencuri?" Maka harus jujur aku mengatakan. Nah, akhirnya daripada besok aku malu, maka lebih baik aku urungkan niatku. Akhirnya tidak jadi mencuri. Besoknya lagi dia melihat wanita cantik, rasanya kok nganggur. Dia ingin berzina dengan wanita itu, tapi kemudian dia mau berzina, dia ingat lagi dengan nasihat Rasulullah, tidak boleh berbohong. Seandainya aku berzina hari ini dan besok kemudian aku ditanya, maka aku harus jawab jujur. Akhirnya tidak jadi lagi. Sehingga semua perbuatan dosa yang pernah dia lakukan, dia tidak pernah lagi dia lakukan, gara-gara hanya ingin dia itu jujur kepada Nabi. Dan itulah akhirnya hanya dengan tidak berdusta, lalu tidak jadi melakukan perbuatan dosa. Tampaknya memang ada hubungan yang erat antara dosa dengan dusta. Nah, yang dikatakan oleh Nabi bahwa jujur itu adalah
pintu kebaikan itu adalah benar, maka kejujuran itu dididik dari kita berpuasa. Bapak Ibu semuanya yang di sini berpuasa? Kalau jujur biasanya mengatakan iya, tapi tidak bisa dibuktikan karena memang kita tidak tahu di antara kita ini siapa yang betul-betul berpuasa dan siapa yang tidak. Kira-kira apa tandanya kalau puasa? Kalau saya sering katakan, apakah iya orang yang kurus itu pasti berpuasa? Mohon maaf kalau di sini ada yang kurus ya. Dan kurus itu biasanya kalau orang mengatakan tidak usah mengatakan sehat, pasti dikatakan mungkin orang itu sakit. Bapak sakit ya? Padahal ya sehat-sehat saja, tapi karena kurus itu dianggap sakit. Sementara kalau orang itu gemuk, walaupun dia sakit mengatakan jujur, tapi tidak dipercaya. Saya ini loh sakit, walaupun gemuk begitu itu. Tapi orang juga tidak akan percaya itu. Bapak ini gemuk, masa sakit. Tapi kalau kurus itu, ya walaupun nggak ngomong sakit itu ya dikatakan bapak sakit ya. Nah, biasanya orang yang kurus itu sregep poso biasanya. Tapi apakah betul orang yang kurus itu betul-betul rajin puasa? Ya, kalau kurusnya itu karena dia rajin puasa. Tapi kalau dia karena gawannya baik, memang mulai kecil dia itu kurus, sampai besar pun kurus, sampai tua juga kurus. Ya, kalau bisa dibandingkan calon presiden kita itu ya, kan cuma 2. Kalau wakilnya sih sama-sama gemuk ya. Tapi kalau calon presidennya itu yang satu kelihatan, iya kan? Yang satu kelihatannya seperti itu. Nah itu kita bisa bandingkan. Tapi bukan kurus yang menyebabkan orang itu kemudian tampak seperti berpuasa. Yang kedua, kalau dia lemes mungkin apa iya kalau orang itu loyo kemudian dianggap berpuasa? Belum tentu juga. Ya kalau dia itu loyonya itu karena puasa. Kalau karena dia begadang siang dan malam, dia bangun hanya untuk melihat televisi karena ada acara sepak bola, sehingga paginya dia tidak istirahat, pasti dia juga akan lemes. Tapi juga belum tentu dia itu berpuasa. Jadi tidak bisa kita lihat dari fisiknya, tapi itu sebenarnya puasa itu mendidik kejujuran kepada kita. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Sesungguhnya kejujuran itu adalah pintu untuk membuka segala kebaikan, dan kebaikan itu membuka pintu menuju surga. Berarti surga itu bisa dibuka dengan lewat pintu kejujuran. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kebohongan itu, perbuatan dusta itu akan membuka pintu-pintu kejahatan, dan kejahatan itu juga akan membuka pintu-pintu neraka. Sehingga kalau membuka pintu neraka gampang saja, cukup dengan berbohong sudah terbuka pintu neraka. Nah, puasa ini walaupun itu makanan kita sendiri, yang beli juga kita dari uang yang kita dapatkan secara halal, tetapi kalau belum waktunya berbuka, maka kita tidak akan memakannya, baik itu ada orang maupun tidak ada orang. Pendidikan kejujuran lewat puasa itu memang luar biasa. Nah, ada kebohongan-kebohongan yang boleh ditoleransi.
yaitu antara lain kebohongan istri kepada suami atau suami kepada istri. Wah, ini siap-siap ya, seandainya bisa dipraktekkan ya. Maksudnya, kata Nabi, ada kebohongan yang itu tidak dianggap dosa oleh agama karena ada tujuan-tujuan tertentu. Kenapa suami dan istri itu dibolehkan untuk berbohong? Karena kondisi-kondisi darurat dan untuk menjaga keharmonisan berumah tangga. Sebab jikalau mengatakan jujur, maka itu akan menjadikan rumah tangganya hancur. Saya buat contoh sederhana. Misalnya bapak-bapak ini kalau dari bepergian, tugas dari kampus, itu kalau pulang biasanya bawakan oleh-oleh apa enggak ya Pak? Untuk istrinya. Kadang-kadang biasanya ada yang membawakan, tetapi kita juga masih mikir, apa kira-kira nanti istrinya mau apa enggak ya? Akhirnya karena husnudzon suami kepada istri, baiklah, diberikanlah kain. Tapi suami ini tidak tahu apakah kain itu halus ataukah kasar. Akhirnya diberikanlah, lalu kemudian istilahnya orang Jawa untuk buka lawang. Nah, diberikanlah kepada istrinya. Begitu dibuka oleh-oleh itu, istrinya itu ngerti kalau itu kain yang kasar. Maka dia kemudian mengatakan secara jujur kepada suaminya, "Mas, awet dhewe wis omah-omah suwe. Mosok gak ngerti Mas, kain kasar ini kok mentolo nukokno aku. Gak ono iki sing duwe Mas. Lah wong kasar koyo ngene." Saking jujurnya, saking lugunya, akhirnya suaminya itu nelongso. Wah, ngerti ngono mangka usah tak tukokno. Mungkin itu ya salah satu sebab suami-suami ini lalu tidak mau belikan istrinya. Iya Bu ya. Oh, ini istrinya apa bukan sih? Oh, bukan, makanya nggak jawab. Nah, tetapi coba kalau misalnya istrinya itu mengerti bahwa dia juga husnudzon. Mungkin suaminya memang betul-betul tidak mengerti kain ini kasar, tapi niatan baik ingin memberikan oleh-oleh pada istri, itulah yang harus dihargai. Akhirnya istrinya pun berbohong untuk kebaikan. Dia bilang pada suaminya, "Mas, anjane pinter. Jenengan iki nukokno kain iki jan wis top markotop, good marso good. Gak ono sing duwe Mas, tanggane awake dhewe. Mbok sak kampung ki yo gak ono sing duwe. Wis pokoke tenanan iki pokoke kain iki. Wis mulai saiki tak kaini ya Mas. Akhirnya dipakai kondangan, dipakai. Terus kemudian turu ya digawe. Engko kora-kora ya digawe. Ngepel ya digawe. Akhirnya kan kata suaminya, wah jurek seneng berarti bojoku ya. Padahal batinnya bojone bisa nondang mari urusannya. Itu kan sebenarnya hakikatnya memang berbohong. Tetapi kata Nabi, kebohongan-kebohongan suami dan istri dalam kondisi-kondisi darurat itu adalah dibolehkan dalam rangka untuk menjaga keharmonisan berumah tangga, dan itu tidak berdosa. Memang di satu sisi kita harus jujur, tapi di sisi lain dalam kondisi-kondisi tertentu kita dibolehkan untuk mengatakan yang tidak sebenarnya. Yang kedua kata Nabi, ada juga kebohongan, yaitu untuk mempertahankan keimanan. Bilal ibnu Rabah, suatu saat dia ketahuan bahwa dia masuk Islam.
Akhirnya oleh majikannya, karena dia ini masih statusnya budak, maka dia disiksa. Disiksa itu sampai luar biasa pedihnya. Bahkan ada yang mengatakan waktu itu dengan cambuk, ada juga dengan mengatakan ditindihi batu. Pokoknya tidak berberi kemanusiaan. Majikannya tidak terima kalau dia itu sampai masuk Islam, mengikuti Nabi Muhammad SAW, sementara dia tidak minta izin pada majikannya. Inilah tradisi jahiliyah yang sampai hari ini masih ada, yaitu memperlakukan pembantunya itu seperti binatang. Maka sekarang TKI Indonesia yang dikirim ke sana itu kalau melakukan kesalahan, ya betul-betul mereka melakukan tanpa ada perasaan. Bahkan ada yang sampai disetrika punggungnya, ada juga yang disiksa. Nah, itulah perilakunya. Tapi kemudian Abu Bakar itu menebus dengan tebusan, pokoknya saya beli ini Bilal 3 kali lipat, silakan 7 kali lipat pun akan saya bayar. Akhirnya ditebus. Tapi Bilal itu sudah kadung tidak kuat waktu itu, dan kemudian dia mengatakan dia akan murtad kembali ke Tuhan yang lama, yaitu Lata, Uzza, Manat, dan Hubal. Akhirnya yang terjadi, dia pun kembalikan menghadap kepada Rasulullah, ya Rasul, aku tadi telah berbohong, padahal sesungguhnya aku itu masih beriman kepada Allah dan masih bersaksi bahwa engkau adalah Rasulullah. Bagaimana ya Rasul apa yang aku katakan kepada orang-orang kafir tadi? Nah, kau tetap beriman wahai Bilal, dan kau berdosa, kau tidak berdosa ketika mengatakan seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud bahwa ternyata ada dusta-dusta yang ditoleransi untuk hal-hal yang penting dalam kaitannya untuk kita ini mempertahankan keimanan dan rumah tangga. Nah, tetapi bohong itu tidak boleh kemudian menjadi segojangan, tidak boleh lalu menjadi kebiasaan. Inilah kemudian nanti akan menjadikan kemaksiatan yang lebih besar. Korupsi yang besar itu adalah berawal dari kebohongan. Semula mungkin dia hanya bohong dengan 1.000 rupiah. Mosok 1.000 rupiah merugikan negara? Tidak mungkin. Akhirnya dia naikkan ke 10.000. Begitu 10.000 dia bohong, tidak ketahuan, dia naikkan lagi ke 100.000. Setelah 100.000 naik lagi kepada 1 juta. Akhirnya bertambah naik sampai 1 M, bahkan 1 triliun. Orang-orang yang sekarang punya jabatan tinggi itu memang sulit sekali menghindari dosa berupa dusta ini. Tetapi apapun haruslah diusahakan bagaimana untuk kita tinggalkan. Ada seorang anggota DPR ternyata diawali dengan kebohongan. Setelah ditanya hakim, bisa dibuktikan dengan BBM-nya bahwa dia ternyata mengirimkan, dia ingin meminta apel batu dan apel Amerika. Dia sudah tidak lagi bisa berbohong. Ternyata korupsi yang dilakukan adalah diawali dari kebohongan. Begitu pula seorang pimpinan partai politik, sama juga tertangkap basah oleh KPK. Ternyata juga proyek-proyek yang dia lakukan itu diawali dari kebohongan, dari dokumen-dokumen yang fiktif. Korupsi itu ternyata diawali dengan kebohongan. Begitu pula yang lain-lain, termasuk korupsi mushaf Al-Quran, itu juga diawali dari kertas yang dilaporkan baik, ternyata kertasnya jelek. Setahu saya Quran yang terbaik kertasnya itu adalah
cetakan Arab Saudi. Dan Indonesia itu sesungguhnya mampu untuk mencetak seperti itu. Tapi karena kemudian diawali dengan kebohongan, maka Quran kita itu menjadi yang paling jelek. Sudah kertasnya itu buram, lalu tintanya blobor, lalu belum dibaca sudah protol. Nah, itulah Quran kita, sangat mengenaskan. Belum lagi dana-dana haji. Padahal itu kalau dihitung betul-betul itu bisa memberikan manfaat yang besar bagi kita semua. Tapi lagi-lagi karena diawali dengan kebohongan, maka kemaksiatan yang besar itu bisa terjadi. Ada sebuah kisah ketika saya dulu di mahasiswa, seorang dosen saya mengajarkan tentang awalnya bahwa peribahasa mulutmu adalah harimaumu, mulutmu adalah serigalamu. Suatu hari ada seorang penggembala kambing yang dia menggembalakan kambing yang banyak sekali. Dia berangkat dari kampungnya, dia menuju hutan. Lalu dia di hutan, dia rupanya ingin bermain-main. Dia hanya bergurau, dia berteriak-teriak azzibu azzibu, yang artinya serigala. Akhirnya orang satu kampung itu pun berlari-lari dengan membawa semua senjata apa yang mereka punya. Dia ingin menolong pemuda itu, tapi ternyata di hutan tidak didapati apa-apa. Dia pun tertawa terbahak-bahak. Yang kedua, besoknya lagi dia begitu lagi. Dia mempermainkan orang banyak. Dia berbohong, dia bermain-main. Adziku, adziku, serigala, serigala, tolong. Tapi ternyata yang kedua itu juga tidak ada serigalanya. Akhirnya hari yang ketiga, serigala itu betul-betul datang. Dan kemudian dia memakan kambing-kambing itu. Dan termasuk pemuda yang menggembalakan ini, dia pun berteriak, tapi kemudian orang satu kampung pun tidak datang. Itulah bahwa diawali dengan mulut kita. Ternyata puasa ini mendidik kita bagaimana kita berlaku yang jujur, tidak berbohong, karena ternyata bohong itu adalah sumber dari segala sumber kejahatan. Pembunuhan pun itu diawali dengan kebohongan. Disinilah maka puasa itu betul-betul ingin mendidik kita semuanya bagaimana kita menjadi orang yang jujur. Dan kalau kita punya sahabat, di dalam kaidah bahasa Arab ada satu pepatah, as-sadiqu man sodako walaisa man sodako. Yang disebut sebagai sahabat itu adalah sahabat yang jujur dan benar, bukan orang yang selalu membenar-benarkan, walaupun itu sesungguhnya adalah salah. Kadang kalau kita punya sahabat kita itu karena ingin menyenangkan hati kita, lalu apa yang kita perbuat itu menjadi benar, padahal itu sesungguhnya kita salah. Justru itulah yang akan menjerumuskan kita sendiri. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semua untuk menjadikan puasa itu sebagai pendidikan karakter yang terbaik, untuk menjadikan kita orang-orang yang jujur, sebagaimana kita menjadikan diri kita menjadi orang yang takwa. Dan salah satu ciri orang yang takwa itu adalah orang yang jujur. Di dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Shadaqallahul adzim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dan jadilah orang-orang yang jujur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi orang-orang yang jujur dan puasa kita akhirnya menjadi puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada yang kasar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi yang kasar jangan lekas dibuang, sebab belum tentu yang kasar itu jelek. Demikian pula belum tentu yang halus itu baik.
alus nek aluse lumut meleseti, senajan kasar ning kasare kumis ngangeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.